Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 7 ayat 15 sampai 27. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya, untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi
dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia setiap saat. Banyak orang mengeluh bahwa doa mereka tidak dikabulkan, sehingga meragukan kekuatan doa dan berhenti berdoa. Ketika penyakit tidak sembuh-sembuh, rejeki tak kunjung baik, bisnis jalan di tempat, jodoh tak datang-datang, manusia sering putus asa dan tak mau lagi berdoa. Kesetiaan dalam doa memang tidak gampang, tetapi jika kita selalu setia berjaga-jaga dan berdoa, banyak kekuatan jahat akan kalah. Di saat kita menyerah untuk setia dan berhenti berdoa, disitulah kekuatan jahat menang atas kita. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus mengingatkan pengikutnya untuk senantiasa waspada dan tidak terbawa arus duniawi yang menjauhkan mereka dari jalan Allah. Kekuatan-kekuatan duniawi berusaha menuntun manusia pada kenikmatan yang tidak menyelamatkan jiwa. Yesus meminta para murid-Nya untuk mengisi saat berjaga-jaga dengan berdoa. Berjaga-jaga berarti siap sedia setiap saat dan tidak mudah lengah dalam iman akan Yesus. Waspada berarti setia menjalankan perintah Tuhan. Kesetiaan berjaga itu akan menjadi lengkap dan kuat jika disertai doa. Doa menuntun kita pada kebersatuan dengan Tuhan. Doa yang senantiasa dilakukan akan menghindarkan pengikut Yesus dari jerat perangkap iblis yang menjauhkan mereka dari yang ilahi. Yesus mengajak para pengikut-Nya untuk percaya akan kekuatan doa dalam upaya melaksanakan tugas sebagai murid. Dikala susah yang seakan tak berujung melanda hidup kita, jangan pernah berhenti percaya dan senantiasalah berdoa. Doa akan membuat kita kuat dan setia dalam cobaan. Bila kita berhenti berdoa karena merasa doa kita tidak didengarkan,
Di saat itulah kita lengah dan kekuatan iblis akan membawa kita jauh dari jalan keselamatan, jauh dari yang ilahi. Tetapi bertekun dalam iman dan setia berdoa karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang selalu percaya dan berharap padanya. Ia akan membalas dengan kasih yang menyelamatkan. Seperti kata satu lagu pop rohani, Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat akan terjadi. Semoga demikian. Amin.